Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel HR Milenial. Di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua tentang sebuah tips. Jadi pernah nggak nih teman-teman mempelajari sesuatu, terus selang beberapa waktu itu agak ngeblank gitu, lupa apa sih yang kemarin saya pelajarin gitu loh. Atau pas di bangku kuliah misalnya, teman-teman dikasih sebuah materi oleh dosen, lalu pas sudah lulus kuliah lupa itu materi itu sebenarnya apa sih gitu loh. Apa sih yang kemudian bisa kita lakukan dengan apa yang kita pelajari, atau pas kita mengikuti sebuah training atau pelatihan, workshop dan lain sebagainya, lalu pas sudah selesai kita bingung, atau kebetulan kita belum bisa untuk menerapkan apa yang kita pelajari tadi. Lantas pas sudah beberapa lama kita rasa, oh kayaknya ini cocok nih dengan sesuatu yang waktu itu saya ikuti pelatihannya, tapi sudah lupa gitu loh. Nah, kira-kira tipsnya apa sih supaya kita itu bisa benar-benar menginternalisasi apa yang kita pelajari dan tidak gampang lupa terhadap apa yang kita baca ataupun yang sudah kita pelajari. Nah, ini ada sebuah metode gila teman-teman, ya namanya gila. Jadi metode gila ini sangat ampuh ya untuk membuat kita nih ketika mempelajari sesuatu atau membaca sesuatu itu supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita baca itu tidak gampang lupa atau tetap selalu ingat. Nah, gila ini singkatan dari gali ilmu langsung praktek. Jadi teman-teman, satu hal yang kemudian dari apa yang kita pelajari supaya tidak hilang, supaya tidak gampang lupa, itu teman-teman coba praktekkan atau implementasikan. Jadi kalau kata orang-orang dulu, kata orang bijak itu kan, kalau harta, kalau nggak salah ini perkataan Imam Ali bin Abi Thalib ya, jika harta itu kita harus menjaganya, kalau kita belanjakan maka akan habis, kalau kita share maka harta itu akan lebih berkurang atau lebih sedikit. Tapi tidak dengan ilmu teman-teman. Ilmu itu kalau kita sampaikan, kita ajarkan, kita berikan ke orang lain, itu tidak akan berkurang, malah akan bertambah. Ilmu itu akan bertambah kuat di dalam ingatan kita. Begitu juga ketika kita implementasikan teman-teman. Jadi ketika kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, itu membuat kita jadi nggak lupa gitu loh. Semakin kita sering mempraktekkan, semakin kita tidak lupa gitu loh. Semakin kita makin ingat kekuatannya. Semakin kuat ingatannya gitu. Jadi itulah ilmu teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman baca sebuah buku nih, coba langsung praktekkan setelah selesai membacanya, atau teman-teman setelah mendapatkan sebuah training atau materi pelatihan ya kan, teman coba langsung implementasikan ilmu tersebut supaya tidak lupa. Nah, cara mengimplementasikan atau gali ilmu langsung praktek ini itu bisa dengan dua cara ya. Yang pertama, kita bisa implementasikan ilmu itu dalam kehidupan kita, dalam penerapannya, implementasinya. Yang kedua adalah dengan cara kita mengajarkan lagi kepada orang lain. Dulu di pekerjaan saya sebagai staf HRD itu, dulu saya banyak mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Terus banyak belajar tentang rumus-rumus Excel seperti VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, pivot table dan lain sebagainya, termasuk conditional formatting dan lain-lain. Nah, setelah saya bisa dibilang ya, setelah naik dari posisi itu lebih berkurang ya, peran-peran administratifnya itu lebih berkurang, lebih banyak ke peran strategik. Nah, saya khawatir gitu ketika saya tidak mempraktekkan apa yang sudah saya pelajari tentang penguasaan rumus-rumus Excel tadi. Itu saya bikin yang namanya seminar ya, bikin seminar atau workshop tentang best practice Microsoft Excel di dalam dunia kerja, khususnya buat staff atau admin HRD, bisa juga untuk administrasi yang lainnya. Nah, ketika saya pertama kali mengajar itu, karena selang waktunya sudah lumayan cukup lama, itu saya harus merefresh lagi, harus buka-buka materi lagi, harus praktek lagi. Tapi ketika saya bikin event lagi dalam waktu yang nggak terlalu jauh, itu lebih mudah. Saya jadi lebih ingat, jadi lebih lancar lah dalam praktek-prakteknya,
tanpa harus refresh tiap hari, atau tanpa harus menggunakan sistem SKS ya, apa namanya, sistem sebut kebut semalam gitu. Jadi apa namanya, kebiasaan kita kan gitu ya, ketika besok ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, misalnya ada ujian atau ada presentasi atau apapun, biasanya malamnya tuh kita mati-matian untuk mempelajarinya. Padahal nggak seperti itu sih caranya gitu. Seharusnya ketika kita sudah dapat ilmunya, kita sudah baca teorinya, kita langsung praktek aja. Itu membuat kita jadi tidak gampang lupa, membuat kita tidak gampang melupakan dan menghilangkan ilmu yang sudah kita ambil atau sudah kita serap dalam diri kita. Nah, begitu juga ketika kita menginginkan supaya apa yang kita pelajari itu benar-benar tetap melekat pada diri kita. Nah, pertama ya implementasikan, yang kedua kemudian ajarkan kepada orang lain. Kita mengajarkan kepada orang lain itu tidak akan membuat kita rugi sedikit pun teman-teman. Justru itu akan membuat kita semakin menguasai hal tersebut. Sebuah kungfu master di Cina itu dia mengatakan gini, saya tidak takut dengan seorang pendekar yang memiliki 1000 jurus, ya kan? Tapi saya akan takut kepada seorang pendekar atau seorang kungfu master yang dia hanya belajar satu pukulan, tapi pukulan itu senantiasa diasah dari waktu ke waktu. Tahu siapa dia? Bruce Lee, teman-teman. Bruce Lee itu dia melatih pukulannya benar-benar secara intens dari dulu sampai kemudian dia dewasa, sampai dia benar-benar jadi seorang profesional kungfu master. Jadi kalau kita lihat di banyak video-video yang beredar ya, misalkan di YouTube atau manapun, itu kecepatan pukulan Bruce Lee itu benar-benar cepet banget. Karena emang dia melatih fokus hanya pada pukulannya, teman-teman. Meskipun tendangannya juga kalah hebat ya, tapi kekuatan pukulannya sangat dahsyat. Nah, itulah kemudian membuat kalau kita itu benar-benar fokus dalam mengimplementasikan ilmu kita atau mengajarkan ilmu yang kemudian kita pelajari, itu tidak akan buat kita rugi sedikit pun. Saya nggak akan pernah merasa misalnya di sebuah perusahaan atau ketika saya bekerja nih, terus teman-teman kita belajar sama kita, ajarin dong ini gimana, itu jangan merasa bahwa nanti kalau dia kita ajarin, ntar dia lebih hebat dari saya, ntar dia lebih diakui dari atasan saya, nanti dia lebih cepat dipromosikan daripada saya. Enggak, teman-teman. Jadi itu adalah persepsi yang salah ya. Kalau di dunia kerja itu kita pesaing kita tuh sebenarnya bukan orang lain gitu loh. Teman kita itu emang sudah ada apa namanya porsinya masing-masing untuk mengerjakan pekerjaan yang memang itu adalah menjadi tugasnya. Begitu juga dengan kita. Nah, sebenarnya dalam hidup, apalagi sekarang ya, di zaman yang kompetitivitas itu benar-benar tinggi sekali, ya kan? Semuanya serba ingin kompetisi menjadi yang terbaik, yang terdepan, yang terhebat, yang terapalah gitu ya kan. Nah, ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, ilmu yang kita kuasai itu nggak akan buat kita rugi gitu loh. Kan ada apa namanya istilah ya, bahwa kita tuh tersenyum aja tuh sedekah. Nah, kita juga dianjurkan kan untuk bersedekah kepada orang yang kurang mampu atau orang yang membutuhkan. Nah, bersedekah ini nggak harus dengan harta. Kalau punya harta ya bagus gitu. Tapi kalau misalkan hartanya pas-pasan dan belum sempat untuk bersedekah dengan harta, ya kita bisa bersedekah dengan ilmu. Ini akan sangat powerful banget ya impactnya buat kehidupan kita. Kalau misalnya ya, kalau kita kan, kalau saya meyakini bahwa apa yang kemudian saya sedekahkan itu pasti akan dibalas lebih banyak lagi kepada saya. Itu berlaku bukan hanya dalam segi kita memberikan sebuah harta kepada orang lain yang membutuhkan, tapi kita memberikan sebuah senyuman itu juga sudah merupakan sedekah, teman-teman, ya kan? Termasuk juga ketika kita share ilmu kepada orang lain, berbagi ilmu, itu juga bagian sedekah yang pasti nanti Tuhan akan balas dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Itu mungkin dengan karir kita, mungkin dengan rezeki kita dari arah yang tidak disangka-sangka, atau dengan apapun lah. Itu artinya bahwa ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, itu pastikan kita meyakini bahwa itu tidak akan buat kita rugi sedikit pun, teman-teman. Justru kalau kita pelit, termasuk dengan ilmu, kalau sama ilmu aja kita pelit, gimana dengan harta, ya kan? Bagaimana dengan waktu yang kemudian kita akan coba bagi kepada orang lain yang bisa mengubah nasib orang lain? Kan leader sejati itu bukan ketika dia hanya bisa memimpin orang-orang yang ada di timnya, tapi seorang pemimpin yang hebat, teman-teman, itu mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga lebih hebat daripada dirinya. Jadi ketika ada seorang yang hebat, contoh misalnya Kung Fu Panda, ya kan, dia kan hebat, tapi siapa sosok dibalik yang membuat dia hebat?
Sifu ya kan, gurunya. Kalau tanpa ada seorang guru, dia nggak akan bisa sehebat itu gitu loh. Sama juga dengan kita, misalnya sehebat apapun kita tuh pasti ada seorang lain yang kemudian berkontribusi dalam menumbuhkan diri kita. So kalau kita punya karakter seorang leader yang hebat, itu pastikan tadi ya syaratnya kita nggak pelit. Kalau kita dengan ilmu aja pelit, gimana kemudian kita dengan harta, apalagi kita dengan sesuatu yang lain gitu, yang mungkin lebih effortnya atau nilainya itu kita rasa lebih tinggi dari itu. Padahal ilmu tuh ya sesuatu yang paling tinggi sih secara value ya, karena orang dapat kerja kan dari kompetensi yang dia kuasai supaya dia bisa terima gitu loh. Jadi ya kembali lagi ilmu tadi ya, bahwa satu hal teman-teman, share tentang ilmu, tentang sesuatu yang kita kuasai kepada orang lain itu tidak akan membuat kita jadi merugi gitu. Jadi even kita menganggap bahwa kayaknya nih orang ini nanti bakal jatuhin saya, ya itu urusan dia. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, ya kan. Pasti ada momen atau pastilah orang itu akan melihat hasil kerja mana yang benar-benar kompeten, mana yang benar-benar tulus, sama dengan orang yang bekerja karena modus gitu loh. Sama kalau misalkan cewek nih, pasti suatu saat akan tahu ketika ada cowok yang dekatin dia, apakah dia tulus atau hanya sekedar modus memanfaatkan momen belaka atau modal dusta lah ya kan, karena dia ingin memanfaatkan sesuatu. Ya itu suatu saat akan ketahuan gitu, suatu saat akan kelihatan. Begitu juga dengan orang misalnya di dunia kerja nih, terus dia sering cari muka ya kan, ngapain muka dicari-cari gitu loh. Nah itu suatu saat juga pasti akan kelihatan, atasan akan melihat gitu siapa yang benar-benar bekerja secara tulus, terus hasil kerjanya benar-benar bagus, sama mana orang yang benar-benar bekerja karena modus, cari muka, jatuhin orang lain ya kan, injek bawah ya kan, dan lain sebagainya. Jadi bahwa kita itu bersaing itu sebenarnya bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri ya kan. Kita tuh musuh terbesar kita tuh sebenarnya diri kita teman-teman. Diri kita kemudian mendorong kita kadang-kadang untuk melakukan sesuatu itu jadi berat ya kan, untuk melakukan sesuatu itu jadi malas gitu kan. Kita tuh manusia tuh kan digerakkan oleh pikiran sebenarnya. Jadi pikiran itu kayak sebuah controller lah yang kemudian menggerakkan diri kita, apakah kita ingin melakukan sesuatu apa gitu loh. Jadi tergantung pikiran kita. Jadi dan pikiran kita uniknya nih, pikiran kita tuh unik sekali ya kan. Seperti kalau saya ibaratkan, pikiran itu seperti tanah lapang, yang ya tanah lapang gitu aja. Teman-teman tahu kan tanah lapang? Kalau seandainya sebuah tanah lapang ya kan, tanah yang tidak diberikan tanaman apapun, itu kalau dibiarkan kira-kira ada tumbuhan yang bisa tumbuh di situ nggak? Even ada hujan gitu, terus jadi basah, itu kita nggak pernah nanamin apapun tuh di situ. Kira-kira ada sesuatu yang bisa tumbuh nggak di situ? Nah jawabannya adalah ada ya kan, tepat. Apa yang tumbuh situ? Mungkin rumput liar, semak belukar, dan tanaman-tanaman yang mungkin tidak bermanfaat atau kurang lah bermanfaat bagi kebanyakan manusia. Itu tanah kalau lapang ya kan. Sama pikiran kita juga gitu. Kalau pikiran kita tidak ditanamkan dengan sesuatu yang positif, biasanya akan muncul ada sesuatu yang negatif, sesuatu yang kurang bagus, yang kurang memberikan manfaat atau dampak yang positif bagi diri kita atau kehidupan kita. Nah gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang bagus gitu loh dari pikiran kita atau dari tanah lapang tadi? Kan satu, berarti kita harus menanam ya enggak. Misalkan tanah lapang, kita pengen menikmatin buah mangga misalnya, ya kita harus tanam buah mangganya. Kita pengen menikmati buah durian supaya bisa belah durian, ya kita harus tanam duriannya supaya nanti ketika sudah tumbuh berbuah kita bisa menikmatin. Begitu juga otak kita harus tanam, kita belajar ya kan. Kita mendengarkan YouTube yang bisa memberikan insight yang positif pada diri kita, bisa baca buku ya kan, atau bisa ikut seminar atau training atau apapun yang bisa membuat kita makin bertumbuh lebih bagus lagi, supaya bermanfaat itu bisa kita dapatkan. Nah masalahnya ketika sudah ditanam, apakah rumput liarnya juga tidak tumbuh? Ternyata enggak, tetap tumbuh ya kan. Makanya petani itu ketika dia sudah merapikan tanahnya, kasih pupuk, disiram, dikasih tanaman, itu tetap harus dirawat ya kan. Entah itu dirawat dari rumput-rumput liar yang tumbuh di sekelilingnya, dibersihkan, atau dari ulat-ulat yang ketika dia mau berbuah itu mengganggu ya kan, maka harus dibasmi. Begitu juga otak kita
otak kita ketika sudah kita tanam, kita harus konsisten, kita harus jaga supaya hal yang negatif itu tidak muncul, tidak mendistraksi diri kita untuk melakukan sesuatu yang positif yang sudah kita mulai, teman-teman. Jadi seperti itu, ketika kita sudah menanamkan sesuatu pada diri kita, kita juga butuh harus merawatnya. Kita mungkin butuh refresh, kita mungkin butuh dengan cara baca ulang atau coba cara mempraktekkan atau menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu adalah salah satu cara supaya kita bisa merawat atau menjaga ilmu yang sudah kita tanam dalam diri kita, supaya semak belukar itu tadi, rumput-rumput liar tadi, ulat-ulat yang mengganggu tadi, hama yang mengganggu kita itu tidak membuat tanaman kita itu mati, layu, dan kemudian ya kita kembali lagi dari nol, tidak mendapatkan manfaat apapun. Jadi ingat bahwa apa yang kemudian menjadi musuh terbesar kita itu bukan orang lain tapi diri kita. Jadi pastikan kalau kita tuh bersaing dengan diri kita yang kemarin, besok kita bersaing dengan diri kita yang sekarang. Supaya apa? Hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan besok harapannya bisa lebih baik dari hari ini. Supaya nasib kita berubah. Kan kalau kita pengen merubah nasib, yang pertama kali berubah adalah diri kita, ya kan? Kan ada sebuah quotes ya, ada ayatnya. Allah tidak akan merubah suatu kaum seandainya dia tidak merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kalau kita nggak mau merubah kebiasaan kita, nggak mau merubah apa yang kita lakukan, nggak mau merubah habit kita, nggak mau merubah sudut pandang kita, maka bagaimana kemudian Tuhan akan mengubah nasib kita, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman kita senantiasa catat ya, kita catat pertumbuhan diri kita. Catat, kita pastikan kita dengan pesaing kita itu tidak kalah. Diri kita hari ini itu bersaing dengan diri kita yang kemarin. Pastikan diri kita kemarin itu udah mengalahkan diri kita hari ini. Jadi kalau kata para orang bijak itu, seandainya hari ini itu kita sama dengan hari kemarin, itu aja udah termasuk orang-orang rugi, teman-teman. Nah, lantas bagaimana kalau kemudian hari ini kita lebih jelek dari hari kemarin? Itu kalau kata orang bijak itu termasuk orang-orang yang terlaknat gitu. Jadi hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. So untuk jadi orang yang beruntung itu seperti apa ya? Hari ini lebih bagus dari hari kemarin, besok lebih bagus daripada hari ini. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat, kemudian kita bisa kemudian memulai sesuatu yang positif, meskipun itu sedikit nggak apa-apa, selama itu membuat kita lebih baik dari hari kita kemarin, ya kan? It's okay, it's enough. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan teman-teman coba share di kolom komentar apa yang kemudian menjadi hambatan teman-teman untuk bisa lebih baik lagi atau bisa lebih hebat lagi dari kita yang kemarin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, thank you.